Shalom semua sahabat BMC dan kekasih Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Sebelum kita melangkah di dalam hari ini, aktivitas kita hari ini, mari kita ajak semuanya kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami hari ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan seri pengajaran tentang Holiness Series. Judul saat teduh saya hari ini adalah Kekudusan adalah kunci kemenangan. Bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mendengar firman bagaimana kita harus menguduskan diri dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini ada berkat yang besar yang saudara akan terima ketika saudara menguduskan diri, yaitu dengan tidak kompromi dengan dosa. Kita masih belajar dari sosok pribadi yang luar biasa, yaitu Yosua. Kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Yosua menetapkan hatinya untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa Yosua menguduskan diri, tidak kompromi dengan dosa. Ada banyak kesempatan buat Yosua kompromi dengan dosa, menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Yosua, saudara? Dia mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, yang dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang menyertai kehidupannya. Kalau orang lain tidak beribadah, Yosua mengambil keputusan untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran untuk beribadah kepada Allah yang dia sembah. Saudara, Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa, untuk kompromi dengan dosa. Tetapi di Kejadian 39 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa, untuk melakukan zina. Waktu itu tidak ada orang di rumahnya Potifar, saudara. Hanya dia dan Tante Poti. Tetapi dia mengambil keputusan untuk menguduskan dirinya dengan tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, menjadikan dia budak. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia mengambil keputusan untuk mengampuni, untuk memberikan kasih yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Akibatnya apa? Kemenangan demi kemenangan Yusuf alami. Dia mengalami hal-hal yang perbuatan ajaib Allah yang selalu dia dikerjakan Allah di dalam kehidupannya. Luar biasa. Kunci kemenangan adalah menguduskan diri. Apa itu menguduskan diri? Tidak kompromi dengan dosa, saudara. Demikian juga dengan kita. Mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah
Anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, jangan pernah meremehkan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan dosa. Kita dahulu hidup di dalam lumpur dosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus membayar dengan darahnya yang sungguh mahal, apakah kita mau melakukan lagi hidup kompromi dengan dosa? Kita mau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dalam kehidupan kita? Jangan pernah kompromi dengan dosa, saudara. Kita bukanlah orang yang tahu terima kasih, tetapi kita adalah orang-orang durhaka ketika kita mulai kompromi dengan dosa dalam kehidupan kita. Saudara, Allah selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Seringkali kita tidak menghargai kasih Allah dalam kehidupan kita. Padahal di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Saudara, kecemaran adalah kompromi dengan dosa. Kecemaran adalah ketika kita melanggar perintah, melanggar firman, melanggar kebenaran Allah. Itu menyakiti hati Allah, saudara. Sadarlah bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita. 2 Petrus 2 ayat 20-21 demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ingat bahwa apa yang kita lakukan yang cemar, yang tidak kudus, itu akan membuahkan hasil yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ketika engkau ingin mengalami kemenangan, ingat bahwa kunci kemenangan adalah menguduskan diri. Jangan pernah kompromi dengan dosa, karena kita sudah ditebus dan dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah Engkau meteraikan di dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami untuk terus menguduskan diri dengan tidak kompromi dengan dosa. Karena kalau kami melakukan hal yang cemar, yang tidak kudus, keadaan kami akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Biarlah kami menghargai kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tanpa batas, yang tidak ada pamrih, yang tanpa syarat. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargai dengan tidak melakukan dosa dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan yang sudah mendengar, bahkan melakukan setiap kebenaran firman dalam kehidupannya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya Allah memberkati dan menyertai hidup kita. Bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.